Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam acara Bedah Buletin Kafah edisi 216. Insya Allah kita akan mengangkat sebuah tema yang menarik berkenaan dengan berita hangat yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu tentang murtad dan konsekuensinya. Sahabat channel Peradaban Muda, setidaknya ada 3 isu keagamaan ya di sini yang diangkat, yang mencuat di tanah air baru-baru ini. Yang pertama viral, yaitu berita tentang Sukmawati, seorang tokoh nasional sekaligus putri proklamator RI Soekarno yang secara terbuka menyatakan niatnya untuk berpindah agama atau murtad dari Islam ke Hindu. Tepat Selasa kemarin dia telah resmi memeluk agama Hindu. Ini ada di berita detik.com ya. Yang kedua, tak lama berselang muncul lagi kasus penistaan terhadap Islam. Kali ini viral video seorang artis kontroversial yang disebut Nikita Mirzani, yang oleh sejumlah pihak diduga melecehkan ya bacaan sholat. Tentu ini bukan kasus yang pertama. Penistaan terhadap Islam sudah sering terjadi ya. Sahabat channel Peradaban Muda juga mungkin pernah masuk atau pernah mendapatkan berita bahwa Sukmawati sebelum murtad atau keluar dari Islam, dia juga pernah mengklaim konde itu lebih baik dari cadar atau jilbab. Dia juga menganggap suara kidung lebih indah dari suara azan. Saat yang lain dia pun pernah membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, berita hangat yang ketiga muncul, yaitu pernyataan kontroversial dari seorang Ade Armando. Nah, kali ini dia menyatakan bahwa dirinya memang beragama Islam katanya ya. Namun dia dengan tegas menolak syariah Islam. Alasannya apa? Kata dia, saya tidak percaya umat Islam harus menjalankan syariah Islam. Dia mengungkapkan sikap beragamanya itu dalam video yang berjudul Mengapa Saya Tidak Percaya Pada Syariah. Ini ditayangkan di Cokro TV ya pada Senin 25 Oktober 2001 kemarin. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, pertanyaannya, mengapa saat ini orang begitu mudah murtad dari Islam? Mengapa pula sering terjadi kasus penistaan terhadap Islam, seperti melecehkan Al-Quran, menistakan Nabi Muhammad SAW, gitu ya, melecehkan syariah Islam, jilbab, jihad, khilafah, dan lain-lain? Mengapa juga masih ada Muslim yang menolak syariah Islam? Bukankah tindakan melecehkan Islam dan menolak syariah Islam pun bisa menjadikan pelakunya terkategorikan murtad dari Islam? Ikhwani fillah rahimakumullah, pangkalnya semua itu terjadi adalah karena sekularisme. Sekularisme yang diterapkan di negeri ini tentu berperan besar dalam melahirkan orang-orang yang murtad dari Islam, yang juga melahirkan orang-orang yang sering melecehkan Islam dan menolak syariat Islam. Sekularisme adalah akidah atau keyakinan dasar yang memisahkan agama dari kehidupan dan memisahkan agama dari bernegara. Sekularisme menjadi dasar ideologi kapitalisme. Kapitalisme melahirkan antara lain sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi inilah kita kenal sejumlah kebebasan yang dijamin oleh undang-undang. Di antaranya kebebasan
beragama, kebebasan berpendapat atau beropini, dan kebebasan berperilaku. Dalam konteks kebebasan beragama misalnya, setiap orang memang dibiarkan memeluk agama dan keyakinan apapun. Mereka juga dibebaskan untuk gonta-ganti agama. Hari ini Islam, besok Hindu, lusa Buddha, dan seterusnya. Tidak ada masalah dalam sistem demokrasi. Begitupun dalam konteks kebebasan berpendapat atau beropini dan juga kebebasan berperilaku. Dalam sistem demokrasi, setiap orang dibebaskan untuk berpendapat atau beropini dan berperilaku, meski itu menistakan Islam, meski itu melecehkan Al-Quran atau menghina Nabi Muhammad SAW dan syariah Islam. Juga tidak ada persoalan ya dalam sistem demokrasi. Karena itu dalam sistem sekuler saat ini wajar jika ada muslim yang begitu mudah murtad dari Islam. Banyak pula muslim yang melakukan tindakan pelecehan terhadap Islam atau terang-terangan menolak syariah Islam. Padahal tindakan demikian pun bisa membuat pelakunya murtad dari Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, Allah begitu tegas ya memberikan berita konsekuensi dari murtad ini. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad atau keluar dari agama kalian, pasti Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan mereka pun mencintai dia. Mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukmin dan bersikap keras terhadap kaum kafir. Ikhwani fillah rahimakumullah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang kekuasaannya yang begitu agung, bahwa siapa saja, kata Allah, yang berpaling dari upaya menolong agamanya dan menegakkan syariahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan penggantinya dengan orang yang lebih baik. Mereka lebih sungguh-sungguh dalam melindungi agamanya dan lebih lurus jalannya. Menurut beliau pula, mengutip Imam Al-Hasan Al-Basri, ayat ini diturunkan berkaitan dengan orang-orang yang murtad atau keluar dari Islam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Ini bisa kita lihat dalam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quranul Azim, di juz 3 halaman 135. Ikhwani fillah, terkait ayat di atas, menurut Imam At-Tabari rahimahullah, sesungguhnya kaum yang murtad tersebut, yakni setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mengatakan, terkait sholat, maka kami akan tetap sholat. Adapun terkait zakat, maka kami, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan harta-harta kami. Mendengar itu, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berkata, demi Allah, aku tidak akan memisahkan perkara yang telah Allah satukan, yaitu sholat dan zakat. Demi Allah, andai mereka menolak untuk menyerahkan kepadaku zakat unta dan kambing yang telah Allah dan Rasulnya wajibkan atas mereka, aku pasti akan memerangi mereka karena penolakan mereka itu. Nah, ini bisa kita lihat dalam At-Tabari, Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, juz 21 halaman 431. Ikhwani fillah rahimakumullah, berdasarkan penjelasan Imam At-Tabari tersebut, orang-orang yang menolak salah satu syariah Islam, di antaranya zakat, itu diperlakukan sama dengan orang-orang murtad.
mereka sama-sama dibunuh atau diperangi. Berkaitan dengan orang yang murtad, bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan bahwa seseorang yang berpindah dari kesyirikan menuju keimanan, lalu dia berpindah lagi dari keimanan menuju kesyirikan, maka jika orang itu sudah dewasa, baik dia laki-laki maupun perempuan, dia diminta bertobat. Jika dia bertobat, maka tobatnya itu diterima. Sebaliknya, jika dia enggan bertobat, maka dia harus dihukum mati. Ini bisa kita lihat dalam Asy-Syafi'i juz 6 halaman 168. Ikhwani fillah, pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salasin, kufrun ba'da imanin, wa zinan ba'da ihsanin, wa qatlu nafsin bi ghairi nafsin. Tidak halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara 3 sebab. Kufur setelah beriman, zina setelah beristri, membunuh seseorang bukan karena orang tersebut melakukan pembunuhan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hukuman mati atas orang murtad juga ditegaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang mengganti agamanya atau murtad dari Islam, bunuhlah dia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan An-Nasai. Sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, jelas hukuman mati atas orang murtad itu 100% berdasarkan keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keputusan beliau tentu berasal dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu hukuman ini bukan hasil pemikiran manusia, apalagi dikaitkan dengan masalah latar belakang politik kaum muslim. Namun demikian, hukuman mati atas orang murtad itu harus dilakukan oleh seorang penguasa, oleh seorang imam atau seorang khalifah dengan beberapa ketentuan, antara lain yang pertama, penetapan hukuman mati atas orang murtad hanya bisa diputuskan oleh pengadilan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada penundaan hukuman jika pelaku murtad ada harapan untuk bertobat atau kembali ke pangkuan Islam. Imam As-Sawri berpendapat ditunda hukumannya jika ada harapan pelaku murtad mau bertobat. Yang ketiga, selama penundaan hukuman, pelaku murtad didakwahi dengan hikmah, dikasih nasihat dengan baik, diajak dialog atau berdebat supaya ia mau bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Ikhwani fillah rahimakumullah, ada pemahaman di tengah-tengah kita, di antara kaum muslim, bahwa makna tidak ada paksaan dalam beragama bagaimana? Nah, sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu siapapun bebas memeluk agama apapun, termasuk untuk berpindah-pindah agama. Mereka lalu berdalil dengan ayat la ikraha fiddin. Ini ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam beragama. Menurut Imam Al-Alusi, ayat di atas itu bermakna, janganlah kalian memaksa manusia untuk masuk Islam. Lihat di dalam Alusi Ruhul Ma'ani juz 2 halaman 322. Dengan demikian, siapapun itu tidak boleh kita paksa untuk memeluk agama Islam. Namun saat mereka sudah menjadi muslim, mereka haram untuk murtad atau keluar dari Islam. Jika mereka murtad, sebagaimana penjelasan di atas, mereka wajib dihukum mati, kecuali jika mereka mau segera bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Nah, bagaimana tentang konsekuensi menolak syariah Islam? Sebagaimana haramnya murtad atau keluar dari Islam, maka haram pula menolak syariah Islam, baik secara keseluruhan maupun secara
sebagian. Hal ini telah Allah cela, ya. Bagaimana Allah mencela dengan keras sikap demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang bertindak demikian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat kelak dia akan dilemparkan ke dalam azab yang sangat keras. Al-Baqarah ayat 85. Karena itu ikhwani fillah, sahabat channel Peradaban Muda yang berbahagia, sebagaimana kepada orang murtad diberlakukan hukuman mati, demikian pula kepada penolak syariah. Mereka diperangi. Demikianlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad dan para penolak zakat. Kebijakan yang ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dalam menghukum secara tegas orang murtad dan para penolak pembayar zakat sekaligus menjadi bukti bahwa penguasa muslim wajib menjaga akidah umat. Jangan sampai banyaknya orang murtad dan para penolak syariah itu menular ke masyarakat secara luas. Ini tentu tidak boleh terjadi. Sayangnya saat ini kita tidak bisa banyak berharap kepada para penguasa muslim dalam membentengi akidah umat. Pasalnya kenapa? Mereka sendiri adalah penjaga sistem sekuler. Mereka tidak akan peduli jika akidah umat rusak. Mereka tidak akan peduli jika akidah umat hilang atau lenyap sekalipun. Alhasil, saat ini kita umat harus mencabut sekularisme dan segala turunannya. Buang ke tempat sampah, jauhi semuanya, lalu tegakkan sistem Islam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.